Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik 10 keajaiban pengampunan dosa. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Pengampunan dosa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun, melalui kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita dan membawa kita kembali kepadanya. Pengampunan dosa bukanlah hanya sekedar penghapusan dosa-dosa kita, tetapi juga membawa banyak keajaiban dalam hidup kita. Renungan malam kali ini akan membahas 10 keajaiban pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Melalui renungan ini, kita akan lebih memahami betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan kepada kita, serta bagaimana pengampunan dosa dapat membawa transformasi dan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan menghayati firman Tuhan mengenai keajaiban pengampunan dosa, sehingga kita dapat semakin menghargai anugerah yang begitu besar ini. Semoga renungan malam kali ini membawa berkat dan memberkati hidup kita. Pengampunan dosa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Dalam kitab suci, kita dapat melihat betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan melalui pengampunan dosa. Mari kita renungkan 10 keajaiban pengampunan dosa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. 1. Dosa-dosa kita dihapuskan. Dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berfirman, "Akulah yang menghapuskan pelanggaranmu karena aku sendiri dan aku tidak akan mengingat dosamu lagi." Tuhan mengampuni dosa-dosa kita sepenuhnya dan tidak akan mengingatnya lagi. 2. Dosa-dosa kita dicuci. Dalam Mazmur 51 ayat 2, Daud berdoa, "Bersihkanlah aku dengan bersihnya daripada kesalahanku, dan sucikanlah aku daripada dosaku." Ketika kita bertobat, Tuhan membersihkan dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. 3. Kita diperbarui. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus mengatakan, "Jadi jika ada orang yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Pengampunan dosa membawa pembaruan dan transformasi dalam hidup kita. 4. Kita diberikan kedamaian. Dalam Roma 5 ayat 1, kita diajarkan bahwa, karena iman kita telah dibenarkan, maka kita mempunyai damai dengan Allah. Pengampunan dosa membawa kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Allah. 5. Kita diberikan kebebasan. Dalam Yohanes 8 ayat 36, Yesus berbicara, "Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Pengampunan dosa membawa kebebasan dari belenggu dosa dan hukuman akibatnya. 6. Kita diberikan hak anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan bahwa, tetapi semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pengampunan dosa membawa kita ke dalam keluarga Allah sebagai anak-anak-Nya. 7. Kita diberikan kuasa untuk mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus mengajarkan, "Karena jika kamu mengampuni dosa orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni dosamu." Pengampunan dosa membawa kita untuk belajar mengampuni sesama. 8. Kita diberikan jaminan hidup kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengampunan dosa membawa kita kepada hidup kekal bersama Kristus. 9. Kita diberikan kasih karunia Allah. Dalam Efesus 1 ayat 7, Paulus menulis, "Dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Pengampunan dosa adalah wujud nyata dari kasih karunia Allah kepada kita. 10. Kita diberikan akses kepada Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 16, kita diajarkan bahwa, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan mendapat kasih karunia untuk menolong pada waktunya.
Pengampunan dosa membawa kita dekat kepada Allah. Dalam setiap aspek kehidupan kita, pengampunan dosa memiliki peran yang sangat penting. Melalui pengampunan dosa, kita diberikan kesempatan untuk hidup yang baru, bebas dari dosa dan penuh dengan kasih karunia Allah. Marilah kita bersyukur atas keajaiban pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, dan marilah kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Malam ini, kita akan membahas 10 keajaiban pengampunan dosa menurut Alkitab. Pengampunan dosa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa pendapatmu tentang hal ini? Saya setuju, pengampunan dosa adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ini adalah tanda besar kasih-Nya kepada kita, meskipun kita sering melakukan kesalahan. Benar sekali. Salah satu keajaiban pengampunan dosa adalah bahwa dosa-dosa kita dihapuskan sepenuhnya. Dalam Yesaya 43 ayat 25, Tuhan berfirman, "Akulah yang menghapuskan pelanggaranmu karena aku sendiri dan aku tidak akan mengingat dosamu lagi." Dosa-dosa kita juga dicuci oleh Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 2, Daud berdoa, "Bersihkanlah aku dengan bersihnya daripada kesalahanku, dan sucikanlah aku daripada dosaku." Ketika kita bertobat, Tuhan membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Satu keajaiban lainnya adalah bahwa kita diperbarui dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus mengatakan, "Jadi jika ada orang yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Pengampunan dosa membawa pembaruan dan transformasi dalam hidup kita. Kita juga diberikan kedamaian melalui pengampunan dosa. Dalam Roma 5 ayat 1, kita diajarkan bahwa, karena iman kita telah dibenarkan, maka kita mempunyai damai dengan Allah. Pengampunan dosa membawa kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Kebebasan adalah salah satu keajaiban pengampunan dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 36, Yesus mengatakan, "Jadi jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka." Pengampunan dosa membawa kebebasan dari belenggu dosa dan hukuman akibatnya. Kita juga diberikan hak sebagai anak-anak Allah melalui pengampunan dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 12, dikatakan bahwa, tetapi semua orang yang menerimanya, diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pengampunan dosa membawa kita ke dalam keluarga Allah sebagai anak-anak-Nya. Selain itu, kita juga diberikan kuasa untuk mengampuni orang lain. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus mengajarkan, "Karena jika kamu mengampuni dosa orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu." Pengampunan dosa membawa kita untuk belajar mengampuni sesama. Pengampunan dosa juga memberikan jaminan hidup kekal bersama Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan bahwa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengampunan dosa membawa kita kepada hidup kekal bersama Kristus. Terakhir, pengampunan dosa adalah wujud nyata dari kasih karunia Allah kepada kita. Dalam Efesus 1 ayat 7, Paulus menulis, "Dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Pengampunan dosa adalah anugerah yang tidak pantas kita terima, tetapi diberikan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Baiklah, kita akhiri dulu diskusi menarik ini, sekarang mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas keajaiban pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tiada terhingga, yang membuat Engkau menghapuskan dosa-dosa kami dan mengubah hidup kami. Tuhan, dalam doa penutup ini, kami memohon agar Engkau terus menguatkan iman dan memperbaharui hati kami setiap hari. Bimbinglah kami untuk hidup dalam pengampunan-Mu dan mengampuni sesama seperti Engkau telah mengampuni kami. Kami juga memohon agar Engkau menjaga dan melindungi kami dari godaan dan dosa-dosa yang dapat memisahkan kami dari-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai cermin kasih dan pengampunan-Mu, sehingga orang lain dapat melihat keajaiban pengampunan-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Marilah pengampunan-Mu menyertai kami setiap hari, dan jadikanlah hidup kami sebagai kesaksian akan kebesaran-Mu. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh syukur dan harapan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, "Amin," di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana.
Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Marilah kita mengakhiri renungan malam ini dengan hati yang penuh syukur atas keajaiban pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga renungan ini telah membawa pengertian dan pengharapan baru dalam hidup kita, bahwa melalui pengampunan dosa, kita diberikan kesempatan untuk hidup yang baru dan lebih dekat kepada Tuhan. Marilah kita terus merenungkan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam memberikan pengampunan kepada kita, dan marilah kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya. Selamat beristirahat dan semoga kita terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Amin. Amin.